Halo, apa kabar semuanya? Semoga pada masih sehat-sehat dan lancar kuliahnya. Oke, jadi pada demo ini kita akan membahas tentang relasi kelas bagian satu, yang lebih tepatnya menyangkut dua relasi, yaitu relasi kelas agregasi dan komposisi. Jadi nantinya akan ada dua demo yang akan kita buat. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat project baru. Kita akan beri nama projectnya Verena, karena perusahaannya namanya Verena. Kita berikan nama mainnya, kita juga buat kelas mainnya. Oke, kemudian kita akan membuat kelas baru. Kita akan membuat kelas pegawai. Kemudian di kelas pegawai ada dua variabel, yaitu variabel nama dan variabel NIP. Keduanya merupakan string. Oke. Kemudian kita akan membuat konstruktor kosong. Kalau saya shortcut menggunakan alt insert lewat keyboard. Konstruktor yang berikutnya itu konstruktor inisialisasi, masih sama menggunakan alt insert. Kemudian kita akan membuat kelas baru, kelas perusahaan. Kelas perusahaan memiliki dua atribut ya, maksud saya, nama perusahaan dan pegawai. Nama perusahaan merupakan string, dan pegawai merupakan agregasi antara pegawai dengan perusahaan. Oke, setelah itu kita buat lagi konstruktornya. Kita buat konstruktor kosong, saya pakai alt insert lagi, biarin tidak dicek supaya untuk buat konstruktor kosong. Kemudian inisialisasi. Oke, kemudian kita akan kembali ke kelas pegawai untuk membuat getter dan setter. Saya menggunakan lagi itu shortcut alt insert dan klik di kiri itu, tercantum semua dan langsung muncul semua getter setternya kalau ada yang masih bingung. Oke, kemudian kita akan membuat untuk tampilan dari di kelas pegawai, yaitu public string to string. Ini akan mengembalikan nilai string itu sendiri. Oke, kemudian kita akan isi sesuai dengan di demo. Isi nama. Oke, terus jangan lupa taruh anotasi override untuk menghilangkan warning itu, karena ada warning tadi, kita taruh aja override. Kemudian kita ke kelas perusahaan. Di kelas perusahaan kita akan buat getter setternya lagi. Ini kita taruh lagi override. String to string kembali untuk mengalihkan nilai string. Dan di sini nanti kita akan nampilkan perusahaan dan method yang digunakan untuk memanggil getternya.
perusahaan, get nama perusahaan, tambah oke, kemudian kita tambah lagi di bawahnya pegawai titik, dan akan langsung muncul. Kita beri titik to string. Kita samakan dengan yang di atas ini. Oke, kemudian kita akan ke kelas main. Kita akan buat dulu scanner. Oh sebentar, sebelumnya kita buat panggil dulu ya library-nya untuk scannernya. Kita import dulu java.util.scanner titik koma. Itu adalah library untuk membuat scanner untuk input, untuk bisa diketik. Oke, kita buat scanner baru ya, namanya reader, scanner baru, system in. Oke, kita buat integer menunya untuk nanti switch case, kemudian string nama dan nama perusahaan. Di sini di demo sudah diinisialisasikan, diisi dengan titik garis, kemudian NIP. Oke, kemudian kita akan kasih jarak dulu sedikit supaya lebih gampang melihatnya. Kita akan membuat menunya. Dia masih error ini karena belum ditulis while-nya. Nanti baru ditulis bisa. Oke, jadi untuk lebih cepat nulis system out, kalian bisa nulis sout, sout, terus tekan tab. Nah, udah itu nanti langsung muncul system out print. Jadi tinggal nulis dan lebih gampang. Input menu, sout lagi, tab. Masukkan nama perusahaan. Kita ikutin aja langsung di demo ini. Aku masukin semua yang ada di demo. Exit. Untuk exit nanti tambah garis, masukkan pilihan. Oke, kita panggil scannernya. Karena tadi menunya integer, jadi next integer. Titik koma. Ini aku buat while-nya dulu. Menu tidak sama dengan 0. Artinya do-nya akan terus berulang kecuali kita tekan 0 untuk exit. Oke, sekarang kita akan membuat switch. Kita akan membuat switch berdasarkan integer menu.
pertama case 1. Karena string jadi kita taruh reader.next untuk string. Oke. Kita lanjutkan lagi ke case nomor 2. Ini untuk masukkan NIP pegawai. Sama aja sebenarnya kayak di atas. Kita buat lagi scannernya, kita panggil lagi scannernya. Nah, di sini kita untuk membuat masukkan nama pegawai, nama sama dengan reader.next. Oke. Nah, di sini kita akan membuat objek baru bertipe pegawai. Attributnya NIP dan nama sesuai dengan yang ada di kelas pegawai tadi. Terus kita juga membuat objek perusahaan namanya per, objek perusahaan bernama per, yang atributnya sesuai dengan yang ada di perusahaan tadi. Konstruktor di perusahaan, nama per, nama perusahaan, dan P atau pegawai. Ya, di sini ada agregasinya terlihat di sini ya. Oke. Sekarang di sini kita bisa melihat agregasi yang ada dari hubungan antara pegawai dan perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki beberapa pegawai. Nah, di sini nih pegawai. Jadi perusahaan memiliki beberapa pegawai. Tapi perusahaan bisa berdiri sendiri dan pegawai juga bisa berdiri sendiri. Oke, yang berikutnya ini kita memanggil method per toString yang ada di perusahaan. Yang ada di, ya ini dia, kita memanggil yang ini dari perusahaan. Oke. Sekarang kita akan membuat case 0 dan defaultnya. Case 0 seperti yang sudah diketahui itu untuk membuat perulangannya berhenti alias programnya selesai. Dan default itu untuk menu yang tidak ada di dalam program. Oke, system out top, masukkan menu tersebut tidak tersedia. Oke,
break. Oke, kita akan coba ya. Kita save dan kita akan coba programnya. Aku akan masukin sama seperti yang ada di demo. Teruskan mp pegawai, kuisian BMK aja. Nah, ini udah. Jadi itu demo untuk demo agregasi seperti itu ya teman-teman. Oke, berikutnya kita akan buat project baru. Masih sama prosesnya seperti yang sebelumnya. Kita beri nama main-nya lagi. Oke. Kita akan membuat dua kelas. Itu kelas gedung dan kelas ruang. Seperti yang kita tahu, sebuah gedung itu terdiri dari ruang ya, dan tidak ada sebuah, maksudnya gedung itu pasti terdiri dari beberapa ruang. Itu bedanya komposisi ya, jadi relasinya lebih kuat. Gedung bagian dari ruang bagian dari sebuah gedung. Sama seperti pohon yang sama dengan daun. Daun merupakan bagian dari pohon. Itu contoh komposisi sederhana. Oke, jadi di kelas ruang ini kita punya beberapa atribut. Nama ruang dan nomor ruang. Prosesnya sama, saya pakai alt insert, shortcut alt plus insert untuk buat konstruktor kosong dan konstruktor yang untuk menginisialisasi atribut. Kemudian saya langsung buat getter dan setternya di bawah supaya lebih cepat. Dan kita langsung membuat untuk menampilkan metode untuk menampilkan, yaitu metode saya namain tampil ruang. Oke. Di sini saya panggil tadi getter dari nama ruang dan nomor ruang. Nama ruang stay, nama ruang plus get nama ruang. Oke. Kemudian kita akan buat lagi add nomor ruang plus get nama ruang, add nomor ruang. Oke. Sekarang kita ke kelas gedung. Prosesnya masih sama, kita buat atributnya. Di sini ada beberapa atribut ya. Kita di sini mendeklarasikan. Kita buat dulu. Yang pertama itu ada nama gedung. Ada dua atribut, yaitu tiga atribut ya. Nama gedung string, alamat gedung string, dan telepon gedung, nomor telepon gedung integer. Ini integer. Oke. Ini untuk saya buat private baru ya. Ini adalah array untuk menampung ruang. Kalau kalian masih ingat prinsip pemrograman, array itu berarti nanti ada perulangan. Oke, di sini variabel ini variabel integer i dengan counter ini nanti untuk membantu kita perulangan nanti. Kita taruh di for.
Oke, ini yang tiga ini adalah variabel atau atribut dari gedung. Sedangkan ruang ini deklarasi array penampung ruang, dan ini untuk membantu kita nanti perulangan. Oke, sekarang kita buat konstruktor kosongnya lagi. Tidak usah dicek. Kemudian kita buat inisialisasi atributnya. Yang kita cek hanya 3 yang berada di gedung: nama gedung, alamat, dan telepon gedung. Kemudian ya bisa dilihat nih ada konstruktornya, ada 3, walaupun yang di atas dideklarasikan ada banyak. Kita buat getter dan setternya. Oh sebentar, kita taruh lagi juga di sini karena kita di atas tadi menaruh array ruang. Kita di sini juga deklarasikan ruang. Di sini saya taruh buat array baru ruang yang jumlahnya 3, alias 3 kali perulangan. Kita buat getter dan setternya, saya centang semua. Kemudian di bawah kita buat method baru, method add ruang. Ini nanti digunakan untuk menambahkan ruang ke dalam gedung. Nah, di sini relasi komposisinya udah terlihat ya. Jadi di dalam sebuah gedung itu ada ruang, dan di dalam program kita menambahkan ruang itu ke dalam gedung. Ini hubungannya komposisi. Dalamnya ruang counter, new ruang, dan kita pakai konstruktor yang di atas, konstruktor yang di kelas ruang maksud saya. Increment, kita taruh incrementnya counter. Oke, kemudian kita buat tampilnya public void tampil gedung. Sini south informasi gedung, nama gedung, kita tambahin getter dari nama gedung karena kita mau isi, mengambil nilai dari nama gedung tadi, nilai stringnya. Kemudian kita buat sama seperti yang di atas nama gedung, kita panggil semua nama gedung, alamat, nomor telepon. Get telepon gedung. Telepon gedung, saya lihat lagi di atas. Telepon gedung. Ya. Ini kalau yang di atas kecil, walaupun di atas tulisannya kecil, tapi di bawah harus tetap besar ya teman-teman. Seperti telepon tadi, T-nya kecil di atas, di bawah tetap harus besar, supaya dia bisa membedakan mana setelah get. Nah, di sini saya akan mau membuat perulangannya. Daftar ruangan gedung. Di sini pakai for ya. Di demo pakai for, saya juga pakai for di sini. I sama dengan 0. Counter. Oke, bentar. Agak keliru.
I kurang dari counter dan I sama dengan 0. Di sini ada taruh typo, salah. Oke, system out, ruang ke. Di sini untuk nanti menunjukkan ini ruang ke berapa, ruang ke 1 dan ruang ke berapa, dan sini I tambah 1. Karena kalau kalian ingat di prinsip pemrograman, array itu dimulai dari 0, jadi I-nya didefaultkan tambahin 1. Jadi dia mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, bukan 0, 1, 2, 3. Oke, sini ruang dalam kurung I untuk nambah array. Berikutnya, kita ke kelas main. Kita import lagi untuk scannernya. Kemudian kita akan mendeklarasikan scanner. Scannernya namanya reader. FYI ini nggak harus reader ya namanya, sebenarnya bisa scanner X, new scanner. Jadi nanti di bawahnya juga harus ikutin X kalau kalian di atas deklarasikannya X. Tapi ini saya ikutin di demo scanner reader. Jadi nanti di bawah untuk input saya panggil reader. Ini saya deklarasikan lagi atributnya sesuai yang tadi udah ada. Nama R itu nama ruang, nama G nama gedung, alamat. Kemudian kita buat teks inputnya. Sini nama G, reader ini ya. Reader ini bisa kalian ganti juga, nggak masalah. Reader atau x.next atau reader.next sesuai dengan kemauan kalian. Yang penting sama dengan yang di atas, yang di line 20. Scanner reader yang kalian deklarasikan namanya apa, kalian juga panggil untuk inputnya sesuai dengan yang kalian deklarasikan di atas. Oke, hati-hati ya kalau kopas, jangan sampai salah teksnya. Kita buat lagi telepon gedung, masukkan telepon gedung. Ini karena bentuknya integer. Nah, ini salah nih. Karena kopas. Hati-hati ya kalau kopas. Apa yang kalian inputkan nanti ya masuknya itu. Jadi kalau salah ya salah. Nanti dia input nama gedung 2 kali nanti. Oke, masukkan telepon gedung, telepon reader dot next integer lagi. Karena di atas kan tadi kita deklarasikan telepon itu integer. Dan yang di gedung dan ruang tadi itu integer juga. Kemudian kita bikin cek baru, cek gedung. Konstruktornya sesuai yang ada di gedung tadi, nama J, nama G, alamat, dan telepon. Nih, ini konstruktornya. Kalau kalian lihat di gedung, kalian sesuaikan dengan yang ini urutannya. String, string integer, string, string integer. Oke. Kita isikan lagi, isikan nama ruangnya. Kalau lihat tadi nama gedung, kita tulis di bawah ini nama ruang. Jadi begitu ya, setelah diisikan nama gedung, alamat gedung, telepon gedung, kita panggil objeknya, objek gedung. Di sini kita panggil nama ruang dan nomor ruang. Next integer. Kemudian kita panggil add ruang ya. Karena kita mau buat array. Karena sebuah gedung terdiri dari beberapa ruang ya. Nah, ini akan mengisi dari
yang di atas ini, yang di line 30 dan 31. Kita juga bisa langsung inputkan dengan mengisi langsung dari konstruktornya ya. Jadi konstruktornya kita bisa isi langsung begini caranya. Nah, kita langsung isi lab RPB dan nomornya isi 2. Jadi bisa diisi langsung di konstruktor atau bisa diinputkan lewat scanner seperti di line 30 dan 31. Nah, seperti di sini bisa, atau langsung di sini di konstruktor juga bisa. Oke. Kemudian jangan lupa kita panggil method untuk tampilnya. Tampil gedung. Add ruang ini ada yang di sini. Tampil gedung ada juga di kelas gedung. Oke. Oke, kita coba run dulu ya. Saya besarin, masukkan nama gedung Bonaventura Babarsari, masukkan telepon gedung, nama ruang, dosen. Jangan pakai spasi ya, karena demonya nggak pakai spasi, nanti kalau pakai spasi error ya. Tapi ini udah jadi, nomor ruang sudah terbuat, ada 2 ruang. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kita coba buat lagi langsung dari konstruktor, kita tambahkan. Kita kan tadi buat array-nya 3. Kita tambah lagi 1, tadi baru 2, kita tambah lagi 1. Kita tambah ruang 3325. Terus kita coba lagi. Kita masukkan lagi Bonaventura. Kita masukkan alamat gedung Jogja, saya isi sembarangan. Nama ruang dosen ya, hati-hati jangan sampai salah spasinya kalau kasihnya spasi. Nah, ini udah muncul nih, ruang 3325. Oke, kita mau pastikan aja, kita tambah lagi ruangnya 3326. Seharusnya kalau kita tambah lagi error, karena kita tadi isi di konstruktornya tadi cuma sampai 3, array-nya cuma sampai 3. Masukkan alamat gedung, telepon gedung, nama ruang, dosen. Nah, itu error, index out of bounds. Itu artinya array-nya habis, cuma sampai 3 toh. Karena di gedung ini tadi di dalam konstruktor kita isikan array-nya cuma 3. Oke, coba kita tambah 4 ya. Kita save, kita tambah 4, kita coba lagi. Jadi itu konsepnya ya teman-teman. Jadi gedung itu terdiri dari beberapa ruang, dan ruang tidak bisa ada tanpa gedung. Bayangkan aja kalau gedung Bonaventura itu, nah ini udah ya, Bonaventura itu, bayangkan gedung kelas kita kuliah itu tidak ada RPB atau tidak ada ruang dosen, tidak mungkin ada ya kan ya. Oke, jadi sama juga seperti daun, tidak mungkin ada kalau tidak ada pohonnya. Oke, sekian untuk demo agregasi dan komposisi. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, hubungi PJ terkait.